Oke, jadi salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanya, ikan apa sih yang gua pengen tapi tidak kesampaian atau kenapa tidak dipelihara? Intinya itu sebenarnya adalah ikan-ikan air dingin, guys. Nah, ikan-ikan air dingin ini banyak yang keren-keren yang sebenarnya udah jadi ikan impian gua dari lama. Contoh kayak asipenser. Terus asipenser kan juga ada yang beluga. Beluga kan bisa gede banget tuh, ya kan? Jadi asipenser ini kan ada yang rutenus, terus macam-macam lah, gua nggak hafal lah. Tapi salah satunya yang umum itu yang rutenus dan juga beluga kan. Nah, beluga itu yang bisa gede banget. Itu pengen banget jujur gue pelihara. Kemudian poliodon. Poliodon itu keren banget, udah kayak ikan purba banget kan. Kemudian sejenis pike. Pike itu banyak yang keren-keren. Tapi gue nggak bisa pelihara. Nah, kenapa nggak bisa pelihara? Bukannya gue nggak bisa pelihara, namun sarana fasilitas gue itu tidak memadai. Karena mereka itu adalah ikan-ikan air dingin. Nah, sedangkan di tempat gue nih, di Pekanbaru, gue tanpa heater aja ya, tanpa heater itu temperatur di sini itu udah di 29 sampai 30. Kadang-kadang 31, bahkan 32 kalau siang hari. Jadi ikan-ikan air dingin itu udah susah untuk bisa hidup di sini. Bisa, tapi gue harus menggunakan chiller. Sedangkan ikan-ikan yang gue pelihara di Megatank ini adalah ikan-ikan apa ya? Tropis ya jatuhnya kan. Ikan-ikan yang ya di Amazon kan tropis. Kebetulan di Riau ini kan juga dilewati Katulistiwa. Ya deket-deket lah, nggak Pekanbaru nggak pas pula di Katulistiwa sih. Tapi kan di Amazon dan di Riau itu iklimnya kurang lebih sama. Sehingga ya inilah yang cocok untuk ikan-ikan yang gue pelihara. Sedangkan untuk ikan-ikan air dingin kalau gue pelihara berarti harus ada yang ngalah. Yang ngalahnya ya ikan yang sekarang harus ngalah, dia harus bertahan di suhu 26-27. Atau ikan air dingin yang harus bisa diadaptasikan dengan suhu yang hangat di sini. Jadi di situ gue lihat ini udah dua dunia yang berbeda. Jadi gue nggak mau memaksakan kehendak gue, kecuali gue membuat satu ekosistem atau satu tank tersendiri yang memang dikhususkan untuk memelihara ikan-ikan tersebut. Karena ada pepatah menyukai atau mencintai tidak harus memiliki kan. Nah itu buat para jomblo tuh. Mencintai tidak harus memiliki guys. Jadi ya walaupun gue suka dan gue pengen banget, tapi gue sadar sarana fasilitas gue tidak mendukung untuk memelihara ikan-ikan tersebut. Nah kemudian banyak yang bertanya, Bang kok gak pernah nyebutin harga ikan sih, unboxing bilangnya mahal gini-gini, gak pernah nyebutin harga ikan. Ini lebih ke pilihan gue pribadi guys. Kenapa gitu? Karena gue sadar yang nonton gue ini kalangannya dari yang menengah sampai yang konglomerat ya. Jadi kalau gue nyebutin harga, sok-sokan nyebutin harga, ditonton sama yang konglomerat sama yang sultan, diketawain gue. Ngerti nggak maksud gue? Karena apa ya, mahal orang ini berbeda tergantung tingkat ekonominya. Jadi menurut gue juga nggak ngapain sih nyebutin harga gitu kan, nggak ada gunanya. Ya kan? Bagi orang tertentu misalnya nih 10 juta itu udah luar biasa fantastis. Tapi untuk sebagian orang lain 10 juta itu kayak ya nggak ada apa-apanya gitu. Karena banyak juga orang yang beli ikan 300 juta, 700 juta, 1 miliar, 2 miliar. Itu merem aja. Jadi menurut gua kalau bangga-banggain harga beli ikan 10 juta, 30 juta itu diketawain orang yang ada. Karena yang nonton ini penghobi ikan ini luar biasa. Ininya semua orang dari yang biasa sampai konglomerat itu. Jadi menurut gua nggak ada gunanya juga. Dan kemudian yang gua takutkan itu akan menjadi tanda kutip gorengan untuk oknum tertentu. Baik itu dari seller maupun si pembeli. Karena nanti dia akan membilang atau mengacu Bang Gio aja beli sekian. Tapi kan harus dipahami konteksnya tuh kenapa gue beli mahal atau gue beli tidak mahal seperti apa. Jadi buat apa gue nyebutin harga? Karena sekali lagi ini hobi ikan dari yang sederhana sampai konglomerat. Matanya itu dari berbagai macam kalangan. Itu yang harus kita pahami gitu. Jadi itu alasan gue nggak mau nyebutin harga di konten gue ya. Tapi mungkin di beberapa konten seperti Bang Antoni pernah tanya harga ikan gua berapa. Karena di konten dia ya urusan dia. Kalau di konten tempat lain ada yang nanya gua ikannya berapa ya urusan dia. Tapi untuk di konten gua biasanya nggak akan mau nyebutin harga. Gua hanya akan buat gambaran aja kurang lebih sekian lah kan begitu.
Ya gue main fair aja lah, karena gue nggak ada kepentingan, gue ini cuma pure penghobi gitu loh. Gue penghobi dan mungkin kalau kalian lihat kenapa bang buat kontennya di rumah-rumah aja, ya gue penghobi bos. Ini di atas rumah gue, di bawah kantor gue, bahan konten gue di bawah rumah gitu, maksudnya di rumah gue sendiri gitu. Ya karena gue emang pure penghobi. Ya nge-YouTube juga ya mendadak jadi YouTuber sebenarnya. Jadi ya emang konten gue yang muter-muter sekitaran hobi gue aja. Sekitaran hobi gue share apa yang gue tahu, apa yang gue alami, gimana proses-prosesnya. Ya nggak mesti kan harus hunting sana sini, karena setiap YouTuber itu memiliki modelnya masing-masing gitu. Jadi kalau yang suka konten begini ya silakan begini, ini begini. Tapi kan kemarin soalnya banyak sering kontennya megateng terus, di rumah-rumah terus, ya gue penghobi bos. Gue penghobi ya YouTuber, mendadak jadi YouTuber aja sebenarnya. Mendadak aja jujur, nggak ada niatan jadi YouTuber, cuma karena terlanjur basah ya udah lanjutin gitu kan. Ditinggal sayang, nggak ditinggal juga ya gimana gitu kan, paling nggak gue bisa berbagi. Karena kepuasan gue itu bisa membagikan ilmu yang bermanfaat gitu. Ya siapa tahu kan sedikit banyak bisa menjadi amal jariah kan. Kalau gue udah mati gitu kan, video gue masih ditonton orang kan pahala buat gue. Ya itu. Nah apalagi misalnya ilmu filter kos kaki diturunin sampai nenek moyang cucut cicit ke bawah. Kan ilmunya dari gue. Kan amal jariah buat gue. Ya walaupun mungkin pahalanya nggak seberapa, tapi kan dengan itu bisa ngebuat ikan lebih sehat segala macam kan. Gue bisa iniin makhluk hidup, ya kan adalah sedikit lah. Ya intinya gitu. Jadi kalau emang konten gue begini-begini aja, ya karena gue penghobi. Di rumah gue, lantai 1 kantor gue, lantai 2 rumah gue, dan ini di belakang rumah gue. Jadi ya emang gue muter-muternya di sini karena gue hanya share hobi gue, nggak lebih nggak kurang. Paling ya sesekali lah keluar, kalau kebetulan lagi di luar dan ada waktu buat konten ya buat konten gitu. Jadi sekali lagi gue ini ya YouTuber dadakan aja yang tiba-tiba nggak tahu meledak aja, alhamdulillah, dan banyak teman-teman yang nge-support. Jadi gue terus lanjut berbagi apa yang gue tahu, dan inilah semuanya. Jadi mungkin itu aja curhatan gue. Ini enak banget sih jadinya. Gue kagak tahu deh enakan gelap-gelapan apa kayak begini ya. Kayak gini enak juga sih. Tapi kayaknya kalau dari terang begini, ini nggak terlalu fokus lagi. Tapi nggak tahu deh. Nanti kalian komen aja lah di bawah. Enakan gelap-gelapan atau terang-terangan kayak begini. Tapi nggak tahu siapa sih yang mau ngeliatin muka gue bingung udah. Orang mah ngeliatin ikan bukan ngeliatin muka gue. Pada pengen ngeliatin muka gue. Ya nggak? Ini kan ngeliatin arwana gitu kan, ngeliatin peacock bass gitu kan. Ngapain ngeliatin gue? Jadi yaudah itu aja video gue kali ini. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.